Film The Conjuring akhirnya resmi berakhir di film Conjuring Last Rites. Film Conjuring ya, bukan franchise-nya. Karena kabarnya bakalan ada versi serialnya yang menceritakan kasus Ed dan Lorraine Warren lainnya. Ya kemungkinan pas masih muda. Itu pun belum tahu kepastiannya ya. Terus juga The Nun 3 yang entah kejelasan dari film ini apa ya. Dan di film keempatnya dan yang terakhir, sekaligus yang terakhir, kembali disutradarai oleh Michael Chafe yang sebelumnya menyutradarai Conjuring 3 dan The Nun 2. Gue bisa bilang kalau The Conjuring Last Rites ini merupakan film horor terbagusnya Michael Chafe dari segi drama dan elemen-elemen horornya. Conjuring Last Rites menceritakan Ed dan Lorraine Warren yang harus menghadapi iblis yang pernah mereka hadapi saat di masa muda, yang mana ini mengancam nyawa anaknya, Judy Warren. Film ini menjadi penutup kisah Ed dan Lorraine yang hangat dan bisa dibilang good conclusion untuk mereka. Sebagai film terakhir, film ini banyak banget menampilkan hubungan orang tua dan anak. Soalnya di ketiga film sebelumnya belum sekuat ini. Apalagi di film terakhir Judy udah dewasa dan lebih didalami soal indera keenam yang dia punyai. Di sisi lain, Ed dan Lorraine lebih didalami karakternya sebagai ayah dan ibu, di mana sebenarnya protektif banget ke Judy karena pas lahiran Judy ini sempat mati suri selama 1 menit. Ya tidak lain karena sosok iblis yang ngincar Judy ini. Chemistry mereka bertiga di sini benar-benar berasa banget sehingga sepanjang film memang berasa nyawa filmnya ada di mereka ini. Dari segi drama ya menurut gue memang paling bagus di film terakhirnya. Tapi secara treatment horror tetap sih buatan James Wan yang bagus. Secara keseluruhan pun buatan James Wan masih yang terbaik. Apalagi cukup disayangkan kalau di film ini investigasi seperti di film terdahulunya itu nggak ada. Meskipun ada cameo dari karakter Brad dan Andrew di film pertama, bisa dipahami juga sih kenapa nggak ada investigasi yang kayak di film pertama dan kedua. Karena di film ini sebenarnya Ed dan Lorraine itu udah pensiun. Untuk setannya juga ya oke lah creepy-nya, apalagi yang bawa kapak. Kalau di ranking ya Bathsheba itu yang nomor 1, karena itu memberikan gua trauma sebagai anak kecil umur 13 tahun nonton sendiri tanpa ditemenin. Falak di posisi kedua dan posisi ketiga ada si setan kapak ini. Nah sayangnya asal usul iblis yang ada di film ini kurang banget. Falak aja masih ada dijelasin sedikit ya ini iblis apa yang lewat kitab itu. Kalau backstory secara mendalaminya sih cuman di spin-off-nya baru dijelasin. Nah alasan kenapa iblis di film keempat ngincer Judy ini juga nggak dijelaskan dan cara ngusirnya pun masih jadi tanda tanya. Untuk keluarga Smurl yang diteror sama Paranormal Activity terbilang kurang pendekatannya dengan penonton. Bahkan di awal film itu gue berasa perkenalan keluarga Smurl ini berasa nggak rapi. Kayak gue gak tahu si bapak dan ibunya yang mana karena saking ramainya isi keluarganya dan numpuk jadi satu frame. Kalau dilihat film pertama dan kedua itu kita ada dikasih spot masing-masing dari karakter ayah dan ibunya, juga anaknya. Ya sebenarnya di film ini ada gitu, tapi bukan di bagian awal, dimana perkenalan karakter itu kan krusialnya di awal film. Untuk bagian akhirnya ada beberapa yang wow, kayak cerminnya muter cepat gitu 360 derajat. Terus tiba-tiba iblisnya bisa bakar salib dan buku Alkitab. Cuman cara ngusirnya itu ninggalin pertanyaan karena nggak ada cari tahu nama iblisnya dan sebut nama iblisnya. Padahal ini bisa dibilang iblis terkuat yang mereka hadapi karena di film sebelumnya nggak sampai dibakar gitu. Ya kekurangan ini nggak bikin filmnya jelek banget, tapi iblis yang diperlihatkan seperti kuat banget dikalahkan hanya begitu saja tanpa dijelaskan kok bisa gitu. Overall, The Conjuring Last Rites sebagai film terakhir ini ya bisa dibilang memuaskan dari dramanya ya untuk keluarga Ed dan Lorraine. Cuman dari segi horror ya ini ada di posisi ketiga setelah Conjuring 2. Ya setidaknya untuk pernikahan Judy Warren di sini cukup bikin gua sebagai orang nonton Conjuring 1 di bioskop ada terharunya karena sebagian karakter di film terdahulunya itu jadi cameo. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.